dengan pernyataan Profesor Jimli As-Siddiqui sebagai Ketua MK yang menyatakan bahwa jika Hakim Tun membatalkan putusan MK itu akan dipenjara. Ini menurut saya aneh karena Jimli sebagai mantan Ketua MK tentunya pasti paham undang-undang kehakiman bahwa seorang hakim itu tidak akan mungkin dipenjara karena putusannya. Hakim itu dipenjara kalau melakukan tindakan-tindakan terpuji seperti melakukan korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya. Tetapi dalam persoalan putusan, menurut saya itu keliru. Oleh Jimli itu keliru. Saya memang mengapresiasi Jimli sebagai Ketua MK yang malah memecat Ketua MK Anwar Usman yang adalah adik ipar Presiden Joko Widodo. Karena ini terkait dengan persoalan undang-undang konstitusi. Ya. Konstitusi melarang itu dinasti. Itu satu hal. Tetapi juga putusan MK yang dilakukan oleh Jimli As-Siddiqui itu ya kan toh tidak mengubah putusan MK sehingga akhirnya kemudian Gibran yang dari sisi usia itu melanggar undang-undang tetap dipaksakan untuk menjadi cawapres dan kemudian menjadi capres, menjadi wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024 kemarin ya. Jadi menurut saya Jimli keliru. Ini malah diketawain banyak orang. Saya juga dalam tulisan mengkritik dia dengan gelar Profesor Fufu Fafa. Karena kemarin itu jelas Jimli sebagai mantan Ketua MK dan mantan anggota DPD itu sebetulnya sudah mengetahui Roy Suryo dan Nijen, bahkan BSSN dan adiknya Gibran, Kaisang itu kan sudah mengakui bahwa akun Fufafa itu adalah milik Gibran. Nah, lalu kemudian akhirnya pandangan Jimli itu kan berubah. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Jimli itu diduga oleh teman-teman dan saya pribadi menganggap bahwa ini pernyataan politik. Jangan sampai kemudian pernyataan Jimli yang mengatakan bahwa hakim bisa dipenjara karena putusannya itu, padahal jelas hakim itu kan independen dan tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap hakim. Dan menurut saya ini pernyataan Jimli ini bisa membuat dia bisa diadukan karena ini ada semacam tekanan atau provokasi terhadap hakim pengadilan tata usaha negara Tun. Nah, jadi saya kira ini akan membuat gaduh dan membuat keruh situasi perpolitikan menjelang pelantikan pada 20 Oktober mendatang. Jadi saya minta Bang Jimli, apapun, saya kira itu keliru. Sebaiknya Anda cabut saja, ya, karena bagaimanapun Anda dianggap melakukan tindakan yang membawa pesan sponsor. Nah, jadi yang selama ini Bang Jimli dikenal sebagai pakar hukum, profesor, guru besar dan lain sebagainya, ini malah merendahkan diri dengan pernyataan-pernyataan yang dianggap tendensius seperti itu. Jadi saya pikir keliru. Toh pernyataan terhadap Fufafa kan akhirnya lama-lama kan Anda merubah sendiri. Jadi saya kira juga dalam pernyataan tentang rencana putusan hakim pada tanggal 10 Oktober kemarin, kemudian ditunda pada tanggal setelah pelantikan 24 Oktober itu menurut saya dan banyak pihak, ya kan, banyak teman aktivis sangat menyayangkan. Jadi sebaiknya dicabut dan ditarik aja pernyataan itu, karena itu membuat gaduh secara nasional.